Sekarang kita akan membahas tentang doa. Seperti yang sudah diungkapkan di penjelasan yang lalu, bahwa dari sekian hukum alam yang Allah buat, sebuah sistem yang otomatis, sistem yang begitu sempurna, sistem yang begitu cerdas, sistem yang membutuhkan sebab akibat, dan alam ini bergerak dengan sendirinya. Tetapi di situ masih ada celah di mana ada yang namanya intervensi Tuhan dalam pergerakan alam semesta ini. Nah, dengan adanya intervensi Tuhan itulah maka ada sebuah celah di mana kita bisa memohon kepada Tuhan untuk mengintervensi alam ini sehingga kita mengharapkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu yang disebut dengan doa. Dan kita harus yakini bahwa Allah pasti mendengar doa kita. Dan apabila aku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Allah mendengar doa kita, dan di sini Allah akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Tetapi hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Kemudian doa Nabi Zakaria. Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya, seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Nah, kalau Nabi Zakaria memohon untuk diberi anak yang baik. Kemudian ada berdoa yang oleh Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan terima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Di sini ada adab di mana kita harus berendah diri dengan suara yang lembut. Kemudian ada dua hal yang harus ada di dalam diri kita ketika berdoa, yaitu rasa takut untuk doa kita tidak diterima, dan yang kedua adalah adanya harapan, kalau dalam istilahnya khauf dan roja. Jadi ada perasaan was-was, takut tidak diterima, dan kedua adanya harapan, adalah sebuah keyakinan bahwa doa kita akan diterima. Jadi tidak boleh 100% yakin diterima atau 100% yakin tidak diterima. Jadi harus sebanding antara apakah mungkin diterima atau tidak diterima, sehingga kita penuh harap dan penuh pengharapan dan penuh keyakinan. Kemudian Allah juga menyindir tentang berdoa ini, karena inilah yang paling banyak yang terjadi pada manusia. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas, dan itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Surat 10 ayat 12. Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Surat 17 ayat 11. Dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. Surat 41 ayat 51. Saya kira ini mudah dipahami. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, berlayar di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Datanglah angin badai, dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya,
maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Surat 10 ayat 22. Dan di sini juga Allah mengabarkan bahwa Allah mengabulkan doa Nabi Yusuf. Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat 10 ayatnya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. 14:8. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar mendengar, memperkenankan doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Nah, di sini Nabi Ibrahim mendoakan dirinya dan sampai kepada keturunan-keturunannya Nabi Ibrahim berdoa. Ya Tuhan kami, berikan ampunanlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Nah, ini Nabi Ibrahim berdoa untuk seluruh kaum mukminin. Surat 14 ayat 41. Nah, di sini dalam mekanisme, maka dapat kita rangkum bahwa fungsi doa dalam sebuah mekanisme takdir pertama tadi adalah mengintervensi alam dengan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah untuk mengintervensi alam. Yang kedua, jika kita punya usaha, kita berusaha berjalan di sebuah jalan lurus, atau kita sedang melakukan aktivitas, kita melakukan aktivitas dengan dihitung secara matang agar apa yang kita lakukan ini menjadi benar. Tetapi ada yang tidak bisa kita kontrol, yaitu hal-hal yang di luar kekuasaan kita. Misalnya kalau kita sedang mengendarai sebuah mobil dengan berhati-hati di jalan, maka ada yang tidak bisa kita kontrol, yaitu orang lain. Orang lain yang mungkin dalam kondisi mabuk atau mengantuk dan sebagainya, sehingga itu bisa mencelakakan kita. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengcover perjalanan kita. Jadi mengcover usaha kita. Yang ketiga, doa itu juga adalah sebagai untuk membimbing, seperti Nabi Musa tadi. Kita mau ke tujuannya kemana? Tujuannya menuju Shiratal Mustaqim. Bagaimana kita menemukannya jalan itu? Maka kita memohon untuk dibimbing oleh Allah untuk mencapai jalan tersebut. Nah, secara prinsip maka ada hal yang sangat penting yang harus kita pahami, yang prinsip. Karena Allah itu maha mendengar, maka Allah pasti mendengar doa kita. Jadi nggak mungkin kalau kita mengatakan setelah berdoa, apakah Allah mendengar nggak ya doa kita? Pasti itu, pasti didengar. Nah, soal dikabulkan atau tidak itu lain lagi ceritanya, karena kan tadi untuk pengabulan sebuah doa itu banyak syaratnya. Nah, jadi Allah pasti mendengar. Jadi doa kita sudah didengar walaupun belum diucapkan, walaupun hanya waktu dalam niat atau dalam hati, doa itu sudah didengar. Kemudian setelah kita melakukan berdoa kepada Allah, maka apapun kejadiannya setelah berdoa, maka hal itu sudah pasti hasil pertimbangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mendengar. Maka kembali ke konsep izin itu. Apakah doa itu kemudian Allah diizinkan atau tidak untuk dikabulkan permohonannya, untuk diperkenankan. Nah, maka hasil akhir dari doa itu adalah sudah hasil dari pertimbangan Allah Subhanahu wa taala. Pertimbangannya banyak hal. Bisa pertimbangan karena kebaikan untuk kita, bisa pertimbangan karena energi kita belum siap. Banyak faktor, tapi itu sudah hasil pertimbangan dari Allah Subhanahu wa taala tentang apakah kita diperkenankan doa kita atau tidak. Kemudian yang paling penting lagi di sini dalam mekanisme takdir ini, bahwa setiap doa yang dikabulkan itu membutuhkan energi dan konsekuensi rasional. Bagaimana ini membutuhkan energi dan konsekuensi rasional ini? Doa yang dikabulkan itu membutuhkan energi. Jadi nggak gratis. Jika Anda atau kita ini minta sesuatu kepada Allah dengan berdoa, maka
ketika doa itu dikabulkan, diturunkan, itu membutuhkan energi yang setimpal. Contoh, di sini ada mobil yang lama, mobil yang baru, ada motor, dan ada mobil yang miliaran rupiah. Setiap kali saya bertanya kepada audiens, kalau Anda berdoa dan pasti akan dikabulkan, mobil kendaraan mana yang akan Anda minta? Itu hampir semuanya memohon, kalau memang akan dikabulkan, saya minta yang mobil yang miliaran itu. Nah, dia lupa bahwa setiap doa itu butuh energi. Jadi ketika doa itu dikabulkan, maka tidak langsung datang dari langit, tapi ada proses sebuah jual beli, ada proses uang mengalir dari tangan kita ke dealer, dan seterusnya. Nah, maka ketika Anda ditakdirkan, dikabulkan untuk memiliki uang miliaran itu, harus ada transaksi di mana uang berpindah dari tangan kita ke dealer. Itu disebut dengan energi. Nah, seandainya kita tidak punya uang itu sebanyak mobil itu yang kita inginkan, tapi kejadiannya akan tetap terjadi bahwa Anda akan memiliki mobil itu, dan terjadi transaksi uang miliaran rupiah dari tangan kita ke dealer. Lalu dari mana uang itu? Padahal kita tidak punya kemampuan untuk seperti itu. Ternyata yang digunakan adalah uang negara. Maka kita memiliki mobil itu, tidak lama kemudian disita mobil itu, dan kita berada di penjara. Nah, itulah harapan atau doa yang kita paksakan sehingga menyedot banyak energi. Oleh sebab itu kita memohon mobil yang mewah ini, lalu akhir dari doa itu diberi oleh Allah adalah sebuah motor, yang itu pun ternyata menyita setengah dari gaji kita untuk menyicil motor tersebut. Artinya dengan motor itu energi kita habis setengahnya dari gaji kita, dan itu sangat rasional, sehingga kita hanya menikmati sisa setengah dari gaji kita, tetapi nyaman, aman, dan kehidupan berjalan lancar. Nah, itu yang dimaksud bahwa Tuhan sudah mempertimbangkan semuanya, termasuk dengan energi yang kita miliki. Nah, oleh sebab itu berdoa itu harus dengan perhitungan. Janganlah sekali-kali kita berdoa ingin membelah laut seperti Nabi Musa, misalnya begitu. Jadi untuk membelah laut itu harus setingkat Nabi Musa, baru itu ada energi yang besar bisa turun, karena yang memohonnya adalah selevel Nabi Musa. Oleh sebab itu kita berdoa itu harus sesuai dengan energi yang kita miliki, karena energi itu yang akan kesedot ketika doa itu dikabulkan. Jadi itu harus sesuai dengan siapa diri kita dan untuk apa kita berdoa. Nah, oleh sebab itu maka selayaknya lah kita yakin bahwa doa-doa yang tidak dikabulkan itu ada banyak kemungkinan. Kemungkinan adalah doa yang terlalu berlebihan, yang tidak sesuai dengan yang energi yang kita miliki. Karena doa ini adalah mendongkrak alam semesta, maka karena dongkrakannya itu butuh energi yang besar. Nah, banyaklah contoh-contohnya di mana secara hukum alam itu tidak mungkin, tapi dengan berdoa jadi mungkin. Berarti ada sebuah pergerakan alam semesta yang oleh Allah SWT dirubah, diintervensi, maka hal itu jadi mungkin terjadi. Tapi itu kembali kepada juga energi yang kita miliki dan siapa diri kita ini sebenarnya. Nah, itulah mekanisme doa dalam takdir.